semuanya, kembali lagi bersama dengan Fani di sini dalam channel YouTube aku Make Your Books. Nah, teman-teman, ini adalah video book tag kedua aku di tahun 2022 dengan tema Mid-Year Book Freak Out Tag 2022. Nah, video ini aku di tag sama Kak Aya. Nah, ini dia videonya. Aku udah cantumkan link videonya Kak Aya di kolom deskripsi aku. Jadi buat kalian yang penasaran gimana jawaban Kak Aya terkait dengan tema video ini dan racun-racun apa yang dia sebarkan, kalian bisa juga nonton nanti videonya. Nah, teman-teman, aku tuh seneng banget karena aku di-tag sama Kak Aya. Sebenarnya aku tuh udah ngefans lama sama Kak Aya sejak aku gabung di Bookstagram di akhir tahun 2018. Jadi, pokoknya seneng banget pas aku tahu Kak Aya tuh nge-tag aku untuk bikin video ini. Thank you, Kak Aya! Nah, teman-teman, video ini temanya kan Mid-Year Book Freak Out Tag 2022. Jadi aku akan membahas rangkuman buku bacaan aku dengan menjawab 13 pertanyaan selama dari awal tahun ini sampai pertengahan tahun ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran bakal aku racunin sama buku-buku apa aja, tonton terus video ini sampai habis. Dan aku juga sebelum memulai video ini, aku mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like dan juga komen. Dan juga share juga supaya kedepannya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua dan untuk semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak! Ini aku punya 3 buku the best di pertengahan tahun ini. Yang pertama ada bukunya Laut Bercerita Leila Chudori. Ini buku bagus banget untuk reviewnya. Udah aku taruh di video wrap up aku yang bulan Maret. Ini bagus, sedih, pokoknya aku rekomen. Ini aku kasih bintang 5. Lalu selanjutnya adalah bukunya Jenna Evans Welch, Love and Gelato. Ini reviewnya juga udah aku taruh di Maret. April, wrap up April aku. Pokoknya ini juga bagus banget. Ini juga aku kasih bintang 5. Jadi karena ini the best, jadi buku-bukunya adalah buku-buku yang aku kasih bintang 5. Dan yang terakhir, karena aku punya 3, satu lagi yaitu bukunya Priska Primasari Heavenly. Ini merupakan spin-off dari bukunya yang berjudul Purple Ace. Nah, ini kan aku baru baca di bulan Juni dan aku belum ada buat bikin video wrap up-nya. Jadi aku ceritain sedikit buku ini tentang apa. Buku ini menceritakan tentang Hades, yaitu sang dewa kematian di mitologi Yunani, dan ramalan tentang pasangannya, yaitu Persephone. Jadi di sini ada namanya Ratu Lilja. Dia merupakan ratu kerajaan Norden. Dan di saat itu, pada masa itu, dengan latar 2151, itu ada isu untuk Perang Dunia keempat. Bayangin, udah Perang Dunia keempat di buku ini. Nah, si Ratu Lilja ini, dia nggak mau ada Perang Dunia keempat, teman-teman. Dan dia mau tetap ada kedamaian di dunia. Karena dia udah belajar dari sekitar 20 tahun yang lalu ketika ada Perang Dunia ketiga. Dunia tuh benar-benar hancur banget. Dan mereka pun belum sepenuhnya bangkit, semua negara-negara itu. Nah, terus si Ratu Lilja ini sayangnya karena dia tinggal dia sendiri yang mau dunia itu tetap damai dan gak mau ada perang-perangan. Banyak banget orang yang musuhin si Ratu Lilja dan ingin membunuh Ratu Lilja. Nah, akhirnya si Hades, si sang dewa kematian, disuruh untuk turun ke bumi untuk bantu Ratu Lilja. Karena kegilaan-kegilaan manusia di masa itu untuk menyetus Perang Dunia keempat, bukan hanya dari kekuatan manusia aja, tapi juga ada kekuatan-kekuatan lain di luar kekuatan manusia. Jadi si Hades ini turun ke bumi bersama dengan asistennya Nikolai untuk bantu Ratu Lilja. Pokoknya ini bagus banget, seperti karya-karya Kapriska lainnya, karena aku penggemar karya Kapriska. Dia tuh ceritanya tuh selalu heartwarming, terus cantik, terus gimana ya, vibes-nya itu sendu, magis dalam satu waktu. Pokoknya bagus banget deh. Ini aku juga kasih bintang 5. Nah, di tahun 2022 ini aku punya
cuma baca satu sequel aja dari trilogi buku Belahan Jiwa. Nah, ini dia bukunya, ada 2. Nih. Ini buku pertamanya You are the inspiration. Terus yang kedua ada Meet Again. Sebenarnya ada satu lagi bukunya, cuman ini sih sebenarnya udah ending ya cerita di sini, karena buku yang ketiga itu ngebahas tentang salah satu tokohnya gitu, yang gak terlalu dibahas di kedua buku ini sebenarnya. Dan dari yang aku baca ya, itu kayak apa sih namanya, membahas awal mula suatu masalah terbentuk. Pokoknya gitu, pokoknya karena aku belum baca ya buku ketiganya, aku gak bisa ngomong banyak. Dah, ini dia sequel yang aku baca. Ini merupakan karya pertama dari penulis, yaitu Leni Rifa'i. Dan aku sebenarnya gak ekspektasi macam-macam sama buku ini. Cuman ternyata setelah aku tamat baca buku pertama, itu bener-bener bagus banget gitu. Ini kisah yang pertama kan kisah romance ya. Cuma romansnya itu gak kayak romance kebanyakan yang udah aku baca selama ini gitu. Pokoknya konfliknya mantep banget. Dan jadi aku kan jadi ekspektasi tinggi dong sama buku keduanya. Dan ternyata buku keduanya ini juga sama bagusnya. Aku suka banget sama endingnya. Pokoknya the best. Aku pengen bukunya Keigo Higashino yang Black Showman. Lalu ada Effie Schwab yang Galan. Dan juga Memory Bookstore. Ini ketiga ini pengen banget aku baca. Ya semoga aja sebelum tahun ini berakhir aku berhasil untuk baca. Biar kalau nggak salah satunya juga gak apa-apa deh. Soalnya 3 ini bener-bener pengen banget aku baca. Nah, karena aku penggemar dari Akiyoshi Rikako, jadi aku sangat menantikan buku Akiyoshi Rikako selanjutnya yang sudah akan diterjemahkan oleh penerbit Haru, yaitu Cinderella Addiction. Dan aku harap aku bisa baca juga buku itu di tahun ini. Untuk jawaban ini aku punya satu buku, yaitu ini dia, Funichula. Nah, aku tuh terlalu berekspektasi tinggi sama buku ini, dan ternyata pas aku baca ya flat aja gitu, udah gak sesuai sama ekspektasi aku, bahkan jauh. Jadi mungkin mungkin aku yang kebanyakan terlalu tinggi untuk berekspektasi sama buku ini. Tapi walaupun begitu, cover bukunya cakep. Nah, kebalikan dari buku yang tadi, Funichula, itu aku punya buku Underwater untuk jawab pertanyaan ini. Nah, aku tuh gak ekspektasi macem-macem sama buku ini. Dan aku beli juga random banget. Karena pas aku beli lagi ada diskon 100 buku 100.000 dapat 4 buku di penerbit Haru, lagi ada diskon besar-besaran waktu itu. Nah, karena aku kan ada 3 buku yang aku pengen beli tuh waktu itu. Kayak aku udah lupa ya bukunya apa aja. Nah, 1 lagi kan sayang banget ya. Yaudah akhirnya aku beli buku ini. Tanpa ekspektasi apa-apa, nggak tahu nih buku ceritain tentang apa, nggak tahu rating di Goodreads kayak gimana, nggak pernah lihat teman-teman di Bookstagram nge-review buku ini. Dan ternyata setelah aku baca buku ini bagus banget, benar-benar di luar ekspektasi aku. Pokoknya ini aku rekomendasiin buat kalian baca juga. Untuk jawab pertanyaan ini aku punya 4 orang. Yang pertama, Jenna Evans Wells di Love and Gelato. Dan aku mau baca buku selanjutnya dari Jenna Evans Wells, karena emang bagus banget yang ini. Terus selanjutnya adalah, ya tentu saja, Laut Bercerita dari siapa? Leila Chudori. Aku pokoknya suka banget sama gaya penulisan Leila Chudori. Pokoknya suka, aku ngefans sama dia. Selanjutnya adalah Tara Eva Stremova. Dia ini salah satu penulis baru, dan ini juga karya pertamanya. Tapi karya pertamanya ini udah bagus banget menurut aku, dan aku suka. Untuk review lengkapnya udah aku masukin juga di Instagram aku. Pokoknya buat kalian yang belum coba baca, aku rekomendasiin buku ini buat kalian baca. Aku juga mau rekomendasiin buku karya Leni Rifa'i. Ini juga bagus banget, aku gak nyangka jadi masuk ke dalam daftar penulis favorit aku. Untuk jawab pertanyaan ini aku punya 3 guys. Yang pertama
Hades di buku Heavenly, si sang dewa kematian. Lalu ada si Rex di buku Love and Gelato. Selanjutnya yang terakhir ada Evan di buku Underwater. Pokoknya mereka bertiga ini good. Karakter favorit aku yang pertama ada di buku ini, Asmara Jati. Dia tuh adiknya Laut. Lalu yang kedua ada di bukunya Rindu, yaitu tokoh Ambo Uleng. Aku suka banget sama karakter dia. Dan yang terakhir adalah di buku Heavenly lagi, yaitu Ratu Lilja. Pokoknya Ratu Lilja ini panutanku. Buku-buku sedih yang bikin aku nangis ini cukup ada banyak, padahal baru pertengahan tahun. Nih, yang pertama udah pasti ketebak ya dari buku-buku yang tadi aku spill. Ini dia Laut Bercerita. Ini sih sedih banget, parah. Terus selanjutnya ada buku Rindu. Ini juga sedih banget, bikin aku menengos. Lalu ada bukunya ini. Ini juga sedih tahu sebenarnya ceritanya, tapi aku suka banget. Lalu, lu banyak guys, berat megangnya. Nih, bukunya si siapa namanya, Mitch Albom. Dia salah satu penulis favorit aku. Jadi, habis buku Mitch Albom yang ini, yang bikin sedih, ada bukunya Mitch Albom yang ini, juga bikin sedih. Lalu ada yang terakhir, bukunya Mitch Albom lagi yang For One More Day. Ini cerita si tokohnya, tokoh utamanya sama ibunya. Sedih banget guys. Pokoknya, ini semua yang tadi aku sebutin. Tada! Ini aku rekomendasiin buat kalian baca. Walaupun sedih tapi bagus. Buku-buku yang buat aku happy. Yang pertama ada bukunya The Secret Garden. Ini bagus banget. Aku suka banget sama ceritanya. Lalu selanjutnya adalah Love and Gelato. Ini juga bagus. Ini kita jadi bisa jalan-jalan ke Itali di bawah sinar matahari sambil makan es krim gelato ditemani cowok tampan. Pokoknya gimana, seneng banget baca begituan. Lanjut. Nih, buku Heavenly. Ini emang aku suka banget dan ini spin-off-nya tadi yang aku bilang ya, Purple Ace Tara. Jadi kalian kalau mau baca, aku saranin baca Purple Ace dulu, baru kalian baca Heavenly. Tapi sebenarnya bisa aja sih baca terserah mau ini doang atau ini doang. Tapi menurut aku baca ini dulu baru baca ini. Karena emang bagus. Dan ini benar-benar bikin happy karena aku suka sama suasananya. Yang tadi seperti aku sebutin, kalau buku-buku Kapriska itu kan kayak heartwarming, terus magis, terus sendu. Cuman enak gitu, bikin bahagia gitu bacanya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah buku ini, Arume e Monte Carlo. Ini juga bikin bahagia karena kita bisa jalan-jalan di Prancis. Aku suka semua buku-buku yang bisa bikin aku jalan-jalan. Karena aku belum bisa jalan-jalan. Udah, malah curhat. Nah, cover buku yang cantik. Yang pertama, yang paling cantik menurut aku adalah buku ini lagi. Jangan bosan ya, karena aku emang suka banget sama buku ini. Bukan yang ceritanya, tapi juga covernya itu cakep banget. Dari semuanya sejauh ini, buku Heavenly yang paling cantik banget covernya menurut aku. Lalu selanjutnya, lumayan nih banyak buku yang covernya cakep-cakep menurutku. Nah, ini dia Flying Pilgrims. Ini karyanya si Gabo yang aku baca pertama kali. Dan ini bagus juga ceritanya, terdiri dari beberapa cerpen. Dan covernya dong cakep banget. Selanjutnya ada buku The Secret Garden. Aku suka nih, si covernya cakep banget. Mungkin kalau di fullin lebih bagus lagi kali ya. Cuman begini aja juga udah oke. Lalu selanjutnya ada Tara, Suatu Ketika Saat Kita Bertemu. Aku juga suka. Ini salah satu ilustrasi di latar tempat dalam buku ini. Aku lupa namanya apa. Gothenburg kalau nggak salah. Tapi pokoknya ini bagus. Aku suka kalau gambarnya kayak gini-gini nih. Terus masih ada 2 lagi guys, sabar ya.
Nih, Stardust yang aku punya cover kayak gini. Cakep kan covernya dibanding cover sebelumnya sih aku lebih suka cover yang ini. Dan untung banget aku pas belinya cover yang ini. Udah keluar. Lalu, ada yang terakhir. Tada! Buku Weathering With You. Ini bagus banget. Covernya cantik sekali. Kalau ini aku pengen banget baca bukunya Percy Jackson. Aku udah punya Percy Jackson. Terus aku juga pengen baca Shadow and Bone. Cuman itu aku belum punya, jadi harus beli dulu. Beliin dong. Terus yang terakhir, aku pengen baca, apa ya? Lupa. Oh iya, Six of Crows. Itu juga aku belum punya bukunya. Jadi yang baru aku punya yang baru aku punya itu baru Percy Jackson. Dan semoga sebelum tahun ini berakhir aku bisa baca bukunya Percy Jackson dulu. Dan kalau ada berkatnya baru bisa kita beli buku Shadow and Bone dan Six of Crows. Oke guys, sampai di sini dulu jawaban-jawaban aku untuk book tag kali ini. Mid-year Book Freak Out Tag 2022. Nah, aku juga mau tag temen-temen aku untuk buat video ini. Dan kali ini aku mau tag Tika dan juga tag Kak Rachel. Dan link channel mereka aku taruh di kolom deskripsi. Kalian juga bisa kunjungin channel mereka, subscribe juga. Karena juga banyak racun-racun bertebaran di sana. Entah buku-buku yang bagus-bagus banget. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sudah mendukung aku. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye!